Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan analisis perbandingan tren dan common size laporan keuangan syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu Aziz Amirul Soleh Nugroho, dan teman saya Ayu Fadia, serta Risma Rahmatul. Lalu kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama ada analisis perbandingan, kedua analisis tren, dan ketiga analisis common size. Apa itu analisis perbandingan? Analisis perbandingan adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi perkembangan keadaan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan laporan keuangan antara dua periode atau lebih. Lalu tujuan dari analisis perbandingan laporan keuangan yaitu untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan ataupun penurunan pos-pos lembaga keuangan dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan. Jadi semisal kita tujuannya untuk membahas dua periode, yaitu antara tahun 2011 hingga tahun 2012. Dalam periode ini, kita dapat melihat bagaimana diagramnya dalam laporannya itu apakah tahun 2011 itu mengalami kenaikan atau malah penurunan, dan tahun 2012 apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan dibanding tahun 2011. Lanjut, jenis pos lembaga keuangan yang dapat dibandingkan yaitu yang pertama adalah perbandingan dalam dua atau beberapa tahun. Lalu yang kedua ada perbandingan perusahaan yang dianggap terbaik dan sejenis. Lalu yang ketiga perbandingan antara angka-angka standar industri yang berlaku. Lalu yang keempat ada perbandingan antara budget dan realisasi. Lalu yang kelima ada perbandingan antara cabang, divisi, dan wilayah dalam sebuah perusahaan. Contohnya yang perbandingan tadi dalam dua atau beberapa tahun tadi sudah saya contohkan. Lalu yang kedua yaitu sebuah produk perbandingan perusahaan yang dianggap terbaik dan sejenis. Contohnya produk A dan produk B ini misalnya sejenis, contohnya dalam pembiayaan. Nah, dalam pembiayaan ini kira-kira yang paling terbaik itu yang mana? Dalam beberapa tahun periode ini yang paling tinggi mengalami kenaikan dan paling kurang dalam berkembangnya produk ini yang mana, antara A atau B. Lalu yang ketiga ada perbandingan antara angka-angka standar industri yang berlaku. Perbandingan antara angka-angka industri yang berlaku seperti semisal apakah ini sudah menurut standarisasi industri ataukah belum, seperti itu. Lalu yang keempat ada perbandingan antara budget dan realisasi. Dalam hal ini memang sebuah divisi atau cabang-cabang di wilayah ini harus sangat memperhatikan yang namanya keuangan dan bagaimana mereka dapat merealisasikan keuangan budget ini ke dalam sebuah bentuk seperti pembiayaan lah, contohnya dalam bank syariah atau bank konvensional itu dalam melakukan pembiayaan ataupun dalam melakukan investasi dan lain-lain sebagainya. Lalu syarat dalam melakukan analisis perbandingan, yang pertama adalah standar penyusunan laporan keuangan harus sama. Yang kedua, size perusahaan yang dibandingkan harus seimbang. Lalu yang ketiga ada periode laporan yang dibandingkan harus sama, per tahun, per semester, bahkan per triwulan. Nah, contohnya ada di sini yaitu Bank Syariah Barokah laba atau rugi perbandingan 31 Desember 2015 dan 2016. Dalam pos-pos ini pendapatan dari jual beli di Bank Syariah Barokah yaitu tahun 2015 itu 3.250.000. Lalu yang tahun 2016 itu 3.500.000. Nah, contoh ambil satu ini aja ya, daripada banyak-banyak nanti keterangannya kebanyakan. Nah, di sini 2016 itu mengalami kenaikan, yaitu kenaikan dalam pendapatan dan jual beli. Nah, di sini rasionya itu antara 1,07. Selanjutnya neraca perbandingan Bank Syariah Barokah dan Bank Syariah Lancar 31 Desember 2016. Aset yang pertama kas dan setara kas, BSB 7 juta, BSL 5 juta, beda 2 juta. Piutang BSB 19 juta, BSL 51 juta, beda 32 juta. Pembiayaan BSB 50 juta, BSL 15 juta, beda 35 juta. Persediaan BSB 300.000, BSL 500.000, beda 200.000. Aset tetap BSB 4.700.000, BSL 4.500.000, beda 200.000. Jumlah BSB 81 juta, BSL 76 juta, beda 5 juta. Kewajiban simpanan wadiah BSB 8 juta, BSL 5 juta, beda 3 juta. Kewajiban lainnya BSB 3 juta, BSL 4 juta, beda 1 juta. Jumlah BSB 11 juta, BSL 9 juta, beda 2 juta. Dana syirkah temporer dari lembaga BSB
35 juta, BSL 20 juta, beda 15 juta. Dari individu BSB 15 juta, BSL 30 juta, beda 15 juta. Jumlah BSB 50 juta, BSL 50 juta. Akuitas BSB 20 juta, BSL 17 juta, beda 3 juta. BSB 81 juta, BSL 76 juta, beda 5 juta. Selanjutnya, perbandingan antar kantor. Kantor A, kantor B, kantor C. Pendapatan usaha kantor A 2.000, kantor B 2.500, kantor C 1.850. Angsuran pokok kantor A 50.000, kantor B 40.000, kantor C 50.000. Funding kantor A 200.000, kantor B 300.000, kantor C 350.000. Lending kantor A 210.000, kantor B 250.000, kantor C 200.000. Jumlah karyawan kantor A 25, kantor B 15, kantor C 10. Rasio pendapatan atau karyawan kantor A 80, kantor B 167, kantor C 185. Rasio angsuran pokok atau karyawan, rasio funding atau karyawan, rasio lending atau karyawan. Pembahasan yang kedua ada analisis tren laporan keuangan bank syariah. Definisi dari analisis tren laporan keuangan bank syariah itu sendiri adalah analisis yang dilakukan dengan melihat kecenderungan perkembangan perusahaan selama beberapa periode tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, maupun 1 tahun. Selanjutnya ada tujuan dari analisis tren laporan keuangan bank syariah, yaitu untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui rentang perjalanan masa lalu dan memproyeksi situasi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada syarat analisis tren. Yang pertama ada laporan keuangan disusun secara konsisten. Yang kedua, tidak terjadi inflasi atau deflasi yang sangat berbeda. Berikutnya akan membahas mengenai metode analisis tren, yaitu menggunakan angka indeks yang dihitung dengan rumus angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Selanjutnya ada tren perkembangan pendapatan. Pada analisis ini, diperlukan data minimal lebih dari 2 tahun agar mengetahui kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik, turun, ataupun tetap. Pada tabel berikut terdapat pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil di sela waktu 2010 hingga 2014. Pendapatan bagi hasil pada tahun 2010 berada pada 100%, kemudian mengalami penurunan di 90% pada tahun 2011, kemudian mengalami peningkatan yang signifikan di angka 135% pada tahun 2012, kemudian mengalami penurunan di tahun 2013 di angka 90%, kemudian pada tahun 2014 berada pada posisi angka 89%. Pada grafik berikut terdapat naik dan turunnya pendapatan margin dan serta pendapatan bagi hasil. Pada grafik berikut 135% tersebut merupakan pendapatan bagi hasil adalah kenaikan yang paling tinggi di antara yang lain di selang waktu 2010 hingga 2014. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis common size. Analisis common size sendiri yaitu analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan laporan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi dan dari total aktiva untuk laporan neraca. Tujuan dari analisis common size sendiri yaitu melihat struktur keuangan pada sebuah perusahaan melalui laporan keuangan. Informasi dari hasil analisa ini berfungsi untuk menilai tepat tidaknya kebijakan yang telah diambil perusahaan di masa lalu dan kemungkinan berpengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan pada perusahaan di masa yang akan datang. Teknik yang dilakukan dalam pengambilan analisis ini adalah mengubah angka pada laporan keuangan menjadi persentase. Cara menganalisa dari laporan keuangannya. Nah, kita lihat rumusnya dulu. Jadi kalau misalnya saldo pos dibagi aktiva atau pasiva itu tergantung golongan. Misalnya kalau kas, piutang, persediaan, dan lain-lain itu kan masuknya ke aktiva. Jadi kita pakainya saldo pos dibagi total aktivanya lalu kita kali 100%. Nah, beda lagi kalau misalnya yang ditanyanya hutang, modal, pendapatan, dan yang lainnya. Nanti
rumusnya saldo pos dibagi total pasifa lalu dikali 100%. Mengubah angka pada laporan itu menjadi persentase. Nah, misalnya kita hitung kas sama setara kas tahun 2010. Nah, di situ kan bisa dilihat kas setara kas tahun 2010 itu ada 230.000. Nah, total aktifannya itu ada 2.078.600. Kita masukin ke rumus yang saldo pos dibagi total aktiva lalu dikali 100%. Saldo posnya kan tadi 230. Kita bagi dengan 2.078.600 lalu dikali 100. Nah, hasilnya itu adalah 11,065 atau kita bulatin jadi 11,07%. Nah, untuk yang selanjutnya, kalian bisa mencoba menghitungnya pakai rumus yang tadi sudah dijelaskan.